Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat pada kita sekalian. Allah terkadang memberikan satu kesenangan kepada kita, itu juga merupakan ujian. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan pada hati kita, itu juga ujian. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur dan bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sakit, itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati dan ujian bagi kita sebagai hamba Allah atas keimanan yang ada dalam lubuk hati kita. Kita sedang diuji Allah dengan sakit. Sejauh mana tingkat rasa syukur dan sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit, maka yang penting, yang pertama adalah bangunlah semangat untuk kita senantiasa sembuh. Ya, sembuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bangun semangat untuk sembuh. Ya, fokus pada kesembuhan atas penyakit kita dengan mengurangi keluh kesah, ya, tetap sabar, ikhlas dan berikhtiar untuk mencari kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Jikalau Allah menimpakan suatu kemudaratan atau bencana atau sakit terhadap kita semua yang sedang menempuh kehidupan di dunia ini, maka fala kasifalahu illahu, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaska bi khairin, dan jikalau Allah mendatangkan suatu kebaikan, maka wa huwa ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah lah yang memberikan kebaikan itu atas kekuasaannya kepada fauqa ibadih. Dialah Allah, kekuasaannya di atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, beliau Allah adalah sangat bijaksana dan mengetahui segala beluk dalam perbuatan manusia di muka bumi ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, likulli da'in dawa, setiap penyakit, kata Nabi, pasti ada obatnya, ya. Fa idza usiba dawa'ud da'i, tatkala nanti kalau sudah ditemukan obatnya, baru abidnillah azza wa jalla, maka engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit atau suatu penyakit, maka fokus kita adalah bagaimana Allah menyembuhkan penyakit kita dengan mengurangi keluh kesah, tetap sabar, ikhlas dan berikhtiar untuk mencari kesembuhan, ya, terhadap ujian penyakit kita itu. Yang kedua adalah lebih baik kita memaknai ujian sakit itu dengan penuh keimanan dan mendatangkan kebaikan dengan cara yang pertama, kita berintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik.
latihan kesabaran dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan untuk Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan ketika dalam keadaan sakit. Allah akan menghapuskan ya, keburukan-keburukan kita dan merontokkan ya, dosa-dosa kita itu bagaikan Allah merontokkan ya, daun-daun dari gugurnya kayu-kayu yang ada di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang ditimpa gangguan semacam tusukan duri atau yang lebih berat daripadanya, melainkan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala itu dengan menghapuskan ya, perbuatan buruk yang sedang digugurkan dari dosa-dosanya itu, sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daun-daunnya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tafakun alaihi. Maka oleh karena itu adalah kita memetik hikmah ya, memetik hikmah atas ujian Allah terhadap kita jalani rasa sakit itu ya, karena itu adalah hakikatnya adalah datangnya dari Allah, dan itu bentuk sayangnya Allah kepada kita, bahwa Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Bila mana itu kita jalani dengan penuh kesabaran, keikhlasan ya, dengan atas ujian Allah Subhanahu wa taala itu, dan Allah akan menghapus semua keburukan-keburukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan pohon kayu yang telah menggugurkan daun-daunnya. Masya Allah, itu adalah bukti sayang Allah kepada kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit. Itu akan apa? Kita akan teringat dosa-dosa kita. Kita akan senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyebut asma-asmanya. Semakin kita ingat kepada Allah, yang mungkin ketika kita dalam keadaan sehat kita banyak lalai dengan Allah, jauh dari Allah, maka dengan sakit itu maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir dan doa ketika saat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit itu. Yang kedua, yang ketiga adalah perbanyaklah doa. Ya, doa kepada Allah. Setiap kita minum, setiap kita makan, setiap kita minum obat, hendaklah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mohon kesembuhan. Allahumma rabban nas ya, adhibil ba'sa isfi anta safi la safi illa anta sifaan la yughadiru sakuma. Kita minta saat setiap kita minum obat ya, obat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu kepada keahlian-keahlian hambanya, maka jadikanlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah obat ini diiringi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu jangan sampai lupa ketika minum obat itu, hendaklah kita berdoa kepada Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfiat tasafila safi illa anta sifaan la yughadiru sakama. Ya Allah, Engkaulah yang membuat yang menguji saya sakit ini, singkirkan penyakit yang ada dalam diri saya ini, dengan cabutlah semua penyakit-penyakit itu, hilangkan penyakit itu, dan gantilah kami dengan kesehatan yang sempurna. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan doa. Bahkan kalau bisa ketika saat minum ya, minum itu kita diiringi dengan doa itu ya, doa gitu. Agar apa? Minum air yang kita minum itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah obat untuk kita, penyembuhan kita ya, untuk menjadikan ketentraman, ketenangan hati kita dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk dicabut penyakitnya oleh Allah dan diganti dengan kesehatan kita yang sempurna. Dan bahkan sayang Allah pada orang-orang yang diuji sakit itu, bahwa doanya orang-orang yang sakit itu mustajabah ya. Doanya orang-orang mustajabah.
Itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menganjurkan ketika kita menengok orang sakit, jika kamu datang mengunjungi orang yang sakit, maka mintalah ia berdoa untukmu, karena doanya seperti doanya malaikat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sangat besar kemungkinannya doanya orang yang sedang sakit itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka itu bentuk wujud sayang Allah kepada hambanya. Ketika sakit itu doanya mustajabah, maka doalah untuk diri kita sendiri, dan doalah untuk orang tua kita, doalah untuk saudara-saudara kita ketika dalam keadaan sakit, ya, doalah untuk kaum muslimin dan muslimat. Maka itu akan menjadi satu barokah, keberkahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari ini akan senantiasa penuh dengan hikmah, dengan rasa sakit itu. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar kita fokus pada kesembuhan penyakit kita hadapi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, tetap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah maka menjadikan suatu pahala yang sangat besar, ya, di hadapan Allah bagi orang-orang yang sakit. Maka hendaklah kita bersabar, kita berharap pada Allah, insya Allah Allah akan menyembuhkan, ya, penyakit kita ini, diganti dengan banyak hikmah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menyembuhkan bagi kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ujian sakit dalam diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.